Teman-teman, di tengah hiruk-pikuk duel absurd tapi laku keras antara Jake Paul dan Anthony Joshua di Miami, ada satu part yang bikin penonton lama auto angkat kepala. Bukan karena sensasi, bukan karena gimmick, tapi karena dua nama tua yang dulu pernah bikin UFC jungkir balik, sekarang ketemu lagi di atas ring tinju. Anderson Silva versus Tyron Woodley. Bukan di oktagon, bukan pakai takedown, tapi murni adu tangan, adu timing, adu ego teman-teman. Silva datang bukan cuma bawa nama, tapi bawa sejarah. 7 tahun jadi raja kelas menengah UFC, bikin divisi itu serasa punya pemilik tetap. Lawan-lawan datang silih berganti pulang satu-satu dengan kepala tunduk. Dia cabut dari MMA tahun 2020, tapi api berantemnya jelas belum padam. Tinju jadi pelarian. Walau terakhir kali naik ring, dia harus nerima pil pahit kalah angka dari Jake Paul. Di seberang ring ada Tyron Woodley, mantan penguasa kelas welter UFC yang dulu bikin banyak penantang kelihatan kayak figuran. 3 tahun pegang sabuk lalu cabut dari MMA tahun 2021. Tinju juga jadi jalan baru buat dia, tapi jujur aja teman-teman, jalannya lebih mirip jalan terjal. 2 kali lawan Jake Paul, dua-duanya kalah, habis itu menghilang cukup lama dan sepi. Makanya duel ini rasanya bukan soal siapa paling jago, tapi siapa yang masih punya nyali buat berdiri dan bilang gua belum habis. Bel berbunyi. Woodley jalan pelan kayak lagi ukur jarak sambil mikir. Silva muter-muter, santai, kaki hidup, gaya khas Spider yang bikin lawan bingung sendiri. Pukulan pertama mendarat dari Woodley. Tangan kanan ke badan. Gak keras tapi cukup buat ngasih pesan gua serius. Ronde pertama jalan hati-hati. Silva irit serangan, lebih banyak ngebaca. Woodley konsisten nyerang body, ngerusak ritme. Silva sempat nyudutkin Woodley dan masukin kanan bersih, tapi secara keseluruhan ronde ini milik Woodley, skor aman 10-9. Tapi ya gitu, Anderson Silva jarang butuh waktu lama buat ngubah cerita. Masuk ronde 2, Silva beda orang, kaki lebih enteng, tangan lebih berani, pukulan kiri mulai sering keluar, tekanan naik, Woodley mulai kelihatan mikir terlalu banyak. Dan di level ini, mikir kelamaan itu dosa. Satu langkah masuk, uppercut naik, kena bersih. Belum sempat Woodley sadar, pukulan kanan susulan bikin dia jatuh duduk di kanvas. Bukan jatuh drama, bukan jatuh berguling, tapi jatuh karena emang kena. Woodley sempat berdiri, tapi kakinya nggak nurut, tatapannya kosong. Wasit langsung nyela, nggak mau ambil risiko. Dan selesai dengan waktu 1 menit 33 detik ronde kedua. Di umur 50 tahun, Anderson Silva sekali lagi buktiin kalau kelas itu nggak kenal umur teman-teman. Kecepatan boleh turun, tenaga boleh berkurang, tapi timing dan insting itu nempel sampai tua. Buat Woodley, ini malam yang pahit. Bukan karena kalah, tapi karena di ring tinju, nama besar UFC nggak otomatis jadi tameng. Dunia ini beda, aturannya beda. Dan kadang, masa lalu nggak bisa nolong apa-apa. Hari ini di Miami, di tengah sorakan dan lampu terang, satu hal jadi jelas. Legenda boleh menua, tapi kalau mau mendatang, mereka tetap tahu kapan harus nusuk. Nah teman-teman, upaya nekat Jake Paul buat naik level dan langsung nyentuh dunia petinju kelas berat beneran akhirnya kejadian. Dan yang bikin gila, duel ini ternyata jauh lebih hidup dari yang orang kira. Bukan sekadar eksekusi cepat, bukan juga pembantaian instan, tapi drama panjang yang bikin satu arena campur antara ketawa, kaget, dan gak percaya. KCA Center di Miami jadi saksi malam yang absurd sekaligus bersejarah. Sebuah kartu tinju raksasa yang disiarkan Netflix dengan Jake Paul berdiri sebagai main event menggantikan nama sekelas Gervonta Davis. Lawannya, bukan kaleng-kaleng Anthony Joshua teman-teman, mantan raja kelas berat, mesin KO. Petinju yang pukulannya dikenal bisa mematikan lampu dalam satu sentuhan. Di atas kertas, ini harusnya cuma satu arah. Mayoritas datang ke arena dengan ekspektasi sederhana. Nonton Jake Paul dihancurkan. Joshua datang dengan momentum. 1,5 tahun lalu dia baru saja dihabisi Daniel Dubois dengan KO brutal. Sekarang, dia datang dengan tim baru, aura baru, dan misi jelas. Membereskan YouTuber ini secepat mungkin. Tapi malam itu, rencana nggak selalu nurut sama skenario. Menjelang pertarungan, promotor Joshua, Eddie Hearn, bahkan sudah bilang kalau mereka siap nerima aturan apapun. Singkatnya, kasih aja apa yang dia mau, yang penting naik ring. Tapi Jake Paul nggak nunggu lama buat bikin panggung jadi miliknya.
Masuk ring, Paul bikin satu keputusan yang langsung nyedot perhatian. Dia jalan dengan tribut ke mendiang Hulk Hogan. Drama? Jelas. Tapi di dunia Jake Paul itu bagian dari paket. Dia ditemani rapper kontroversial 6ix9ine dan kakaknya Logan Paul. Aura ini bukan tinju biasa, langsung kerasa. Begitu bel berbunyi, hal pertama yang kelihatan adalah ukuran ring yang gak masuk akal. 22 kali 22 meter. Super besar. Dan Paul manfaatin itu kayak orang yang ngerti banget caranya kabur. Dia muter, lari kecil, main kaki, bikin Joshua susah dapat jarak. Bahkan jab sederhana aja susah masuk. Baru setelah sekitar 1 menit, keduanya beneran tukar pukulan. Dan di momen itu yang bikin arena gumam, pukulan Paul justru kelihatan lebih keras lebih dulu. Mereka clinch, jatuh bareng, dan Joshua mulai nyalain mode, "Oke, cukup bercanda." Di detik-detik akhir ronde pertama, tangan kanan Joshua mulai dilepas. Tapi entah kenapa, Jake Paul masih berdiri. Ronde lewat, gak jatuh, gak KO. Ronde kedua, ceritanya hampir sama teman-teman. Paul bikin Joshua banyak meleset. Pukulan kanan Joshua sering lewat angin. Paul nyelipin pukulan kecil, gak mematikan, tapi cukup buat ganggu ritme. Dan yang bikin makin nyebelin buat Joshua, Paul mulai senyum. Senyum ngeselin, kayak bilang, "Itu aja?" Masuk ronde ketiga, skenario absurd ini masih lanjut. Joshua tetap ngejar, Paul tetap kabur. Beberapa pukulan besar lolos, tapi nggak ada yang benar-benar bersih. Buat YouTuber yang harusnya mati cepat, ini udah di luar dugaan. Ronde keempat jadi titik paling aneh teman-teman. Ini bukan lagi soal tinju rapi, ini soal bertahan hidup. Paul mulai main trik murahan. Tiap tekanan datang, dia jatuhin badan. Jatuh sendiri, mungkin untuk cari waktu, cari napas, atau bahkan cari hidup. Penonton campur aduk antara ketawa dan kesal. Ronde kelima, trik itu nggak lagi mempan. Joshua akhirnya nemuin badan Paul. 2 pukulan ke tubuh, 2 knockdown. Ini bukan knockdown gaya Hollywood, ini knockdown karena badan nggak kuat nerima. Dan itu adalah 2 knockdown pertama sepanjang karir tinju Jake Paul. Masuk ronde ke-6, nasib udah di depan mata. Paul jatuh lagi untuk yang ketiga kalinya, lalu keempat kalinya. Kali ini nggak ada lagi ruang buat debat. Wasit masuk untuk menghentikan pertarungan. Dan akhirnya selesai deh. Anthony Joshua akhirnya menang KO. Tapi bukan KO cepat, bukan dominasi instan. Ini kemenangan lewat kesabaran, tekanan, dan pembongkaran pelan-pelan. Sambil Joshua juga ketawa ketiwi lihat Paul yang dikejar-kejar bayangan maut. Buat Joshua, ini mungkin bukan performa paling bersih teman-teman. Tapi ini bukti bahwa pengalaman dan kekuatan nyata pada akhirnya tetap bicara. Sementara buat Jake Paul meski kalah, dia pulang dengan satu hal yang gak bisa dibantah. Dia bertahan lebih lama dari yang diperkirakan semua orang. Malam itu di Miami bukan cuma soal siapa yang menang. Ini tentang batas antara hiburan dan realitas. Jake Paul boleh datang dari dunia YouTube, boleh bawa gimmick, boleh bawa kamera dan drama. Tapi ketika berhadapan dengan kelas berat sejati, ring tetap jadi tempat yang kejam. Dan pada akhirnya, dunia tinju kembali mengingatkan satu hal sederhana. Kabur bisa bikin lo hidup lebih lama, tapi pukulan berat tetap bakal nemuin jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.